Dengan lolongan buas roh-roh jahat itu keluar dari kedua laki-laki mengenaskan itu dan dalam suatu pusaran angin yang sekonyong-konyong, yang mengakibatkan pepohonan ok berayun-ayun bagai buluh, mereka berlari memasuki kawanan besar babi yang dengan teriakan kesurupan yang sesungguhnya mulai berlari, sebagai makhluk-makhluk kesurupan, melintasi pepohonan ok, saling mendorong, menyerang, menggigit satu sama lain dan mencampakkan diri ke dalam danau. Ketika sesudah mencapai tepi tebing, mereka tiada mendapati suatu tempat perlindungan selain dari air yang di bawah. Para penjaga babi kewalahan dan terperanjat dan sementara mereka berteriak sebab dicekam ketakutan, ratusan babi mencebur dengan kepala mereka terlebih dulu ke dalam air yang tenang dalam serangkaian ceburan, mengakibatkan air bergolak dan berbuih, mereka tenggelam, mengapung kembali, telentang dengan mempertontonkan perut gembul mereka atau moncong runcing mereka dengan mata terbelalak, sebelum pada akhirnya tenggelam. Para penjaga babi berlari ke kota dengan melolong. Para rasul menuju tempat bencana dan kembali dengan berkata, tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Ia telah membinasakan mereka semuanya. Yesus menjawab dengan tenang, adalah lebih baik jika 2000 babi binasa daripada satu orang binasa. Berilah mereka pakaian. Mereka tidak dapat tetap seperti itu. Zelot membuka tas kainnya dan memberikan sehelai jubahnya. Thomas memberikan yang lainnya. Kedua orang itu masih agak tertegun seolah mereka baru saja terbangun dari suatu tidur nyenyak penuh mimpi buruk. Berilah mereka makan. Biarkan mereka kembali ke kehidupan normal manusia. Yesus memperhatikan mereka, sementara mereka menyantap roti dan buah-buah zaitun yang diberikan kepada mereka dan mereka minum dari kirbat Petrus. Pada akhirnya mereka berbicara, "Siapakah engkau?" tanya yang seorang. "Yesus dari Nazaret." "Kami tidak mengenal engkau," kata yang lainnya. "Jiwa kalian mengenal aku. Bangunlah sekarang dan pulanglah. Kita sudah sangat banyak menderita. Aku pikir, tapi aku tidak dapat mengingatnya dengan sangat jelas." "Siapakah orang ini?" tanya orang yang berbicara atas nama roh jahat tadi, dan dia menunjuk pada temannya. "Aku tidak tahu, ia tadi bersamamu. Siapa kau? Mengapa kau di sini?" dia bertanya pada rekannya. Orang yang tadi dungu itu, dan yang masih lebih lamban, berkata, "Aku Demetrius." "Apa ini Sidon?" "Sidon di tepi laut, sobat. Kau di sini di balik danau Galilea." "Kenapa aku di sini?" Tak seorang pun dapat menjawab. Beberapa orang datang dengan diikuti oleh para penjaga babi. Mereka kelihatan takut dan penuh rasa ingin tahu. Ketika mereka melihat kedua orang yang tadinya kerasukan itu sudah berpakaian dan rapi, semakin bertambahlah ketercengangan mereka. "Itu Markus anak Yosia, dan itu adalah anak saudagar kafir, dan ia adalah orang yang menyembuhkan mereka dan menyebabkan babi-babi kita binasa. Sebab babi-babi itu menjadi gila ketika roh-roh jahat merasuki mereka." Kata para penjaga babi, "Tuhan, Engkau penuh kuasa, kami mengakuinya. Tapi Engkau telah menyebabkan kami mengalami terlalu banyak kerugian. Kerugian senilai banyak talenta. Pergilah, tolong, jika tidak jangan-jangan kuasa-Mu akan meruntuhkan gunung dan mencampakkannya ke dalam danau. Pergilah, aku akan pergi. Aku tidak memaksakan diriku pada siapapun." Dan Yesus, tanpa berkata lebih lanjut, kembali ke jalan dari mana ia datang. Orang kesurupan yang tadi berbicara mengikutinya, di belakang para rasul. Jauh di belakang, dalam suatu jarak, ada banyak penduduk yang mengamati apakah ia sungguh pergi. Mereka menuruni jalan curam kembali ke mulut sungai kecil, dekat perahu-perahu. Penduduk tetap ada di jenjang mengamati. Orang kesurupan yang sudah disembuhkan itu turun di belakang Yesus. Dalam perahu-perahu para asisten ketakutan, mereka melihat babi-babi menghujam ke dalam danau dan masih terbayang oleh mereka bangkai-bangkai babi yang mengambang semakin banyak, semakin menggembung, dengan perut gembul mereka di udara dan kaki-kaki pendek mereka yang kaku bagai 4 pasak dipancangkan ke dalam suatu kantong karet gemuk yang sangat besar. "Apakah yang terjadi?" mereka bertanya. "Kami akan mengatakannya pada kalian nanti. Lepaskan tambatan perahu dan marilah kita pergi." "Kemana, Tuhanku?"
ke Teluk Taricea. Orang yang mengikuti mereka. Sekarang sesudah dia melihat mereka masuk ke dalam perahu-perahu, memohon, bawalah aku bersamamu, Tuhan. Tidak, pulanglah, sanak saudaramu berhak mendapatkanmu. Ceritakanlah kepada mereka hal-hal besar yang telah Tuhan kerjakan atasmu dan katakan pada mereka bagaimana Ia telah berbelas kasihan terhadapmu. Area ini membutuhkan iman. Nyalakanlah api iman demi syukur terima kasih kepada Tuhan. Pergilah. Selamat tinggal, berilah aku penghiburan setidaknya dengan berkat-Mu, supaya roh jahat itu tidak merasuki aku lagi. Janganlah takut, jika kau tidak menghendakinya, dia tidak akan datang. Tapi aku memberkatimu, pergilah dalam damai. Perahu-perahu bertolak dari pantai menuju barat. Hanya sesudah itu, ketika perahu-perahu didayung di air yang penuh dengan korban babi-babi tewas, penduduk kota yang tidak menghendaki Tuhan, undur diri dari jenjang dan pergi.